Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur semuanya, pecinta audio, sound engineer semuanya, dimanapun teman-teman semuanya berada ya. Oke lur, video ini sebenarnya itu video yang apa ya, sedikit beda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya kita itu review speaker, review apa ya, intinya review barang, kemudian kita juga membuat power, kemudian kita nonton karnaval seperti itu. Kali ini enggak. Jadi karena di beberapa video tentang review speaker itu ada teman-teman subscriber yang menanyakan di mana gitu saya beli barangnya atau beli speakernya. Karena memang ya saya akui semua barang-barang yang saya beli itu 99% malah semuanya selama ini ya, semuanya selama ini itu 99% saya beli secara online. Nah, maka dari itu ya sebenarnya ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, nanti kita akan bahas keuntungan dan kerugiannya kalau beli barang atau speaker atau apapun itu secara online, dan kita akan bahas juga yaitulah keuntungan dan kerugiannya ini di situ. Dan di akhir nanti saya akan spill karena ada komentar juga yang menanyakan bahwa di mana sih toko yang sering saya beli tempatnya untuk alat-alat elektronik gitu ya. Nanti saya akan di video ini saya juga akan beli speaker lagi satu. Nah, nanti saya akan tunjukin di mana ini ya, di mana saya belinya gitu. Nah, oke. Kita lanjut langsung ke kekurangannya. Kekurangan kalau kita beli barang secara online. Yang pertama, ketika kita beli barang secara online, tentunya yang pertama kita tidak bisa melihat barangnya secara langsung, secara langsung waktu itu juga, ya kan? Karena barangnya kita nggak ada ini. Kita beli di toko secara online yang notabene kita belum bisa melihat barangnya. Kita tahu barangnya yang mana di pikiran kita, cuma kita belum lihat barangnya yang mana. Nah, yang kedua, karena tidak bisa melihat barangnya itu tadi ya, maka bisa menimbulkan terjadinya penipuan ya teman-teman. Dan itu nggak sedikit dan banyak sekali kasusnya yang terjadi di Indonesia khususnya. Tapi alhamdulillah selama ini saya belum pernah mendapatkan dan jangan sampai mendapatkan kasus penipuan. Dalam artian semoga barang yang saya beli itu dan sellernya itu terpercaya gitu, jadi dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya, sehingga ya nggak ada yang dirugikan antara satu sama yang lainnya. Jadi itu menurut saya tuh kerugiannya tuh cuma di situ. Yang pertama, kita nggak bisa melihat barangnya secara langsung, dan yang kedua itu tadi dapat menimbulkan penipuan. Nah, dan keuntungannya kalau menurut saya kerugiannya cuma ada dua itu. Kalau misalnya ada yang mau nambahin silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut ke keuntungannya. Keuntungannya sebenarnya menurut saya itu ada sangat banyak keuntungan ketika kita membeli barang secara online, khususnya di dunia audio ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, barang yang tersedia itu sangat banyak sekali variasi. Ketika kita beli di toko dan kita bandingkan di online, maka ya tokonya adalah HP kita ini tokonya. Kita datang ke toko secara langsung gitu ya. Ya mungkin barangnya stoknya itu aja, tanpa ada stok lain, dan mungkin kita akan terpengaruh atau diminta untuk membeli yang ini aja, padahal itu bukan selera kita, itu bukan yang kita inginkan. Makanya keuntungan yang pertama itu adalah kita bisa memilih barang yang sangat banyak. Barangnya sangat banyak dan tersedia ya, hampir semuanya. Dan itu dibandingkan dengan toko-toko yang secara langsung, toko-toko terdekat gitu ya, itu saya bilang pasti akan lebih lengkap di online. Karena di online tuh banyak sekali marketplace, ada juga e-commerce, baik di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Kemudian selain banyak dari barangnya yang mungkin lebih lengkap daripada kita beli di tempat langsung, keuntungan yang kedua, banyak sekali fitur dalam dunia online. Dalam artian fitur ini
kita dipermudah ya teman-teman ya untuk mencari barangnya gitu ya. Biasanya kita kalau mencari sesuatu dan itu nggak ada, kita tinggal nyari sesuatu yang sama gitu. Nah, jadi dalam artian fitur ini tuh mempermudah kita untuk mencari barang yang kita inginkan gitu. Nah, oke. Dan yang ketiga, harganya. Nah ini, yang ketiga, harganya biasanya dan kebanyakan yang saya alami itu harganya akan lebih rendah daripada kita bandingkan dengan toko-toko yang ada di sekitaran. Oke, kerugiannya saya tambah satu, lupa saya. Garansinya nggak ada biasanya. Ada garansi, cuma kita susah untuk melakukan garansi. Itu kerugiannya tadi ya. Tadi kerugian pertama ada apa tadi? Ada kita nggak bisa lihat barang secara langsung, kemudian bisa menimbulkan penipuan, dan ketiga biasanya susah untuk mencairkan garansi. Walaupun ada tapi susah. Itu kerugian. Kalau keuntungan yang tadi pertama itu ada variannya itu sangat banyak, jadi barangnya itu sangat banyak tersedia. Kedua ya tadi fiturnya itu mempermudah kita untuk mencari barang. Yang ketiga harganya itu lebih rendah. Kebanyakan lebih rendah daripada toko-toko offline. Dan yang keempat, nah ini sudah harganya itu lebih rendah, banyak sekali promo-promo biasanya, promo-promo yang itu akan membuat harganya itu akan lebih rendah lagi gitu. Dan yang kelima, yang terakhir yang menurut saya, kita nggak usah capek-capek keluar. Kita nggak usah capek-capek keluar ke toko, nanti pulang juga bawa barang sendiri sampai rumah. Kita tinggal ketika kita beli online, sudah barangnya tersedia banyak, kemudian fiturnya mempermudah kita, harganya itu lebih rendah, kemudian banyak promo, dan yang terakhir kita nggak usah datang ke tempatnya, kita tinggal cari secara online, kita beli secara online, ya udah barangnya datang sampai ke rumah gitu. Nah itu yang membuat saya itu akhirnya apa ya, suka dengan cara belanja menggunakan metode online atau di marketplace ataupun menggunakan e-commerce gitu. Dan tips saya kenapa agar tidak terjadi penipuan ya mungkin seperti pembeli-pembeli online pada umumnya. Yang pertama kita harus melihat sellernya, bagaimana penilaian orang-orang terhadap seller tersebut, dan kemudian apalagi ya lor ya, intinya kita harus pinter-pinter untuk mencari barang, untuk mencari seller sehingga kita tidak tertipu gitu. Dan tips yang paling gampang yaitu kita harus menggunakan Rekber. Rekber ini ya e-commerce itu sendiri. Misalnya kalau kita pakai Shopee ya jangan mau ketika pembayaran tidak lewat via Shopee. Nah, biasanya itulah celah-celah terjadinya penipuan seperti itu. Oke, itu aja ya untuk keunggulan dan kekurangannya ketika membeli barang secara online. Nah, sekarang saya mau tunjukin pada teman-teman semua. Ini saya mau beli speaker dan saya akan tunjukin di mana saya membelinya. Oke teman-teman, dan gimana cara mencarinya. Oke, lanjut kita langsung coba. Oke teman-teman, jadi ini kita mau beli barang secara online. Jadi sekarang saya mau beli speaker. Nah, untuk tempat di mana saya belinya, biasanya saya pakai e-commerce karena saya lebih percaya menggunakan e-commerce daripada menggunakan media-media yang lain. Kecuali biasanya saya juga belinya itu di Facebook seperti ini. Saya buka Facebook, kemudian kita buka di marketplace seperti ini. Nah, saya juga sering pakai di Facebook, tapi kalau lokasinya jauh, biasanya tuh saya akan lebih prefer menggunakan e-commerce. Dan e-commerce saya tuh lengkap di sini ya, ada Shopee, kemudian ada Tokopedia, kemudian ada Lazada juga ada mana Lazada juga ada, kemudian ada Bukalapak juga ada. Intinya saya menggunakan semuanya lah. Ketika saya mau mencari barang, saya akan pastikan saya mencari yang terbaik dari segi biaya dan dari segi barangnya. Oke, kali ini saya akan pakai Shopee. Nah, karena saya lebih sering dari keempat itu, saya lebih sering menggunakan Shopee. Nah, kita kembali dulu. Nah, ini biasanya saya sudah masukkan list-list di sini. Ini di listnya saya sudah masukkan biasanya. Cuma karena ini belum, nah saya akan cari.
Saya mau cari ini. Oh, nggak ada. Ini saya cari ya. Saya mau beli speaker BNC 18 TBW 100. Nah, jadi kemarin saya sudah belikan satu itu. Nah, sekarang saya mau beli lagi BNC TBW 100. Nah, di sini banyak sekali variannya. Nah, oke, bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Banyak sekali variannya, dari mulai harga yang dan harga-harganya tentunya itu sangat bervariasi. Oke, di sini ya. Nah, teman-teman bisa mencari seperti ini. Ini harganya. Oh, kalau sekarang ini harganya sudah mulai pada naik ya teman-teman ya. Ini harganya sudah mulai pada naik. Kalau waktu pandemi kemarin, itu harganya sangat terjangkau semua, itu pada nurunin harga semua. Kalau sekarang udah pada naik. Sekarang contoh kita mau beli yang ini, yang harganya paling rendah di sini 1.170.000. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana responnya. Maksudnya apa ya? Respondennya, bukan respon ininya, respondennya. Ini respondennya belum terpercaya kalau menurut saya, karena apa? Baru ada 4 ulasan. Nah, ini belum cocok menurut saya, belum cocok. Kemudian, tapi kita lihat juga ketika kita bisa ngecek dengan cara coba kita beli dengan voucher. Kita langsung beli sekarang. Nah, apakah ada diskon atau ada apa yang lainnya? Nah, kita bisa menggunakan ini pengiriman, cari yang paling rendah. Biasanya saya pakai kargo. Nggak usah khawatir kalau pakai kargo, biasanya pakai kargo juga aman. Nggak perlu takut barangnya rusak. Saya berkali-kali beli dan alhamdulillah aman-aman aja, nggak pernah ada kerusakan sama sekali. Nah, di sini ada gratis ongkir teman-teman. Ada gratis ongkir. Oke, gratis ongkir. Akhirnya apa? Ongkirnya terpotong teman-teman. Mantap kan? Ongkirnya terpotong, tapi jangan dulu beli karena ini kan apa ya? Sellernya belum terpercaya. Yang ini belum terpercaya. Kita bisa beli di seller yang lain. Contoh ini ya, Leo Musik. Nah, ini sellernya namanya Leo Musik di sini ya. Ini saya sering beli di sini. Berbagai macam, baik itu speaker ataupun alat-alat yang lain, saya sering beli di Leo Musik. Ini salah satu yang terpercaya menurut saya, karena memang yang pertama saya sering dan memang ya, dan kenyataannya ketika sampai di rumah ya itu. Nah, kita lihat di sini, ketika kita ingin membeli, kita bisa membuka voucher. Nah, minimal belanja Rp0, COD, ShopeePay. Nah, ini metode pembeliannya bisa pakai ShopeePay atau COD. Nah, atau bank transfer, dia sudah mendapatkan gratis ongkir. Sekarang kita checklist untuk gratis ongkirnya, udah di checklist di sini. Nah, udah checklist. Kita bisa menggunakan diskon juga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, cashback 5%, minimal belanja 500.000. Nah, ini cashback seperti ini kan menguntungkan kita, teman-teman. Ya kan? Nah, mantap ini. Bentar, kita metode pembayaran ShopeePay. Bentar, kita cari tetap yang paling besar. Metode pembayaran masa berlaku. Nah, metode pembayaran ShopeePay Later. Oh, kalau teman-teman pakai ShopeePay Later, teman-teman masih bisa mendapatkan cashback yang lebih besar malah, teman-teman. Mantap. Jadi seperti inilah cara saya untuk membeli barang secara online. Sekarang kita klik untuk cashback yang paling besar ini 5%. Kita oke. Nah, ongkos kirimnya nggak ada. Oke, tanpa ongkos kirim ya. Kemudian kita juga mendapatkan cashback. Nah, cashbacknya nggak tahu nanti berapa cashbacknya ya. Cashbacknya saya belum tahu ini. Total koin Shopee akan nah ini. Total koinnya di sini nih. Saya akan mendapatkan cashback 50.000 koin. Mantap kan? Mantap ini. Sekarang kita buat pesanan. Kita bayar pakai ShopeePay.
SPay sih, ShopeePay, bener ShopeePay. Harga, oh bentar deh, saya mau ini dulu, mau memastikan dulu. Jangan lupa dipastikan untuk alamat kirimnya. Saya yang ini ya teman-teman ya, saya yang sering beli aja, saya kadang masih takut dengan apakah alamatnya sudah benar. Nah ini alamat saya segala macamnya, bayar sekarang sudah benar. Nah itu jangan di itu ya jangan diteror ya, itu kelihatan itu nomor saya, jangan diteror. Nah udah, sekarang kita bayar, selesai. Jadi total barang yang saya ambil, yang saya bayar itu cuma 1.170.000. Gimana nggak mantep teman-teman? Coba teman-teman beli di offline, teman-teman itu pasti masih mendapatkan harga 1.300.000 ke atas teman-teman. Oke, lanjut. Jadi itulah contoh-contoh ketika saya beli barang secara online. Nah teman-teman, jadi itulah tadi ketika kita membeli, proses membelinya di mana. Dan untuk masalah tokonya itu teman-teman bebas ya, mau pilih yang mana, nggak sesuai seperti saya juga nggak apa-apa. Yang jelas itu cara-cara saya untuk membeli barang secara online agar tidak terkena tindak kejahatan atau kriminal atau penipuan semacamnya. Nah, itu aja. Dan semoga terjawab ya untuk pertanyaan teman-teman, di mana saya belinya, gimana caranya, seperti itulah. Intinya gimana pengalaman saya untuk beli barang secara online. Semoga membantu, semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, itu aja. Tunggu di video selanjutnya, kita akan bikin video-video, kita akan tentunya membuat video yang informatif buat teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.